Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Widiansa di channel kesayangan kita semua, Amau TV. Dan di video kali ini kita mendapatkan undangan atau ada laporan dari sahabat kita atau dari saudara kita yang melaporkan atau yang mengeluhkan dengan adanya gangguan makhluk gaib. Dan bersama kita sudah berada dengan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Tajul, biasa dipanggil di sini itu Amai. Ya, kebetulan saya ini yang mewakili dari keluarga. Ya, meminta istilahnya meminta bantuan gitu supaya apa yang selama ini dikeluh kesahkan oleh keluarga terutama ya bisa terjawab sekarang ini gitu. Apakah emang ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berbau mistis gitu, atau emang ini ya merupakan ujian ya dari Yang Maha Kuasa gitu untuk keluarga kami gitu. Ya, tapi ya mudah-mudahan sih malam ini bisa terbantu dengan jawabannya itu, Bang Vidi. Jadi emang keresahannya itu dalam hal apa, Bang? Bisa diceritakan sedikit, entah dalam gangguan makhluk gaib atau di usahanya atau apa gitu. Kalau dari segi usaha itu emang kayak bener-bener ada kejanggalan gitu. Ya contohnya kayak misalkan pasar gitu kan. Kebetulan orang tua saya kan membangun pasar baru di dekat sini gitu. Itu alhamdulillah proses pembangunan lancar dan banyak konsumen gitu, para pedagang-pedagang yang mengisi pasar itu. Uang udah masuk, tapi wallahu a'lam itu kenapa sampai detik ini itu pasar belum diisi-isi juga gitu. Jadi mau enggak iya ya seharusnya itu kan istilahnya mereka kan udah DP gitu istilahnya. Ya pas susahnya tinggal ngisi doang gitu. Nah tapi ya wallahu a'lam gitu, sampai detik ini pun itu belum terisi gitu. Ya dan pada akhirnya pun karena banyak tempat itu tidak terisi kali ya, daripada istilahnya terbengkalai seperti itu. Ya saya juga sama keluarga ya berusaha gitu untuk mengalihkan tempat itu, maksudnya ya istilahnya dijual atau dikasih ya gitu, diubah fungsi gitu ke yang lain dengan cara menjual gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, yang namanya pembeli itu bukan 1-2 orang yang udah datang ke situ, ke ruko itu ngecek, bahkan udah ada yang sampai nge-DP juga. Tapi ya alhasil ya gagal lagi gitu. Yang mudah-mudahan di kesempatan kali ini atau di momen ini kita bisa membantu keluarga besar Pak Haji dan Ibu Haji ya. Mudah-mudahan Amin. kita bisa membantu semaksimal mungkin. Dan apakah ada hal kegaiban di fenomena yang keluarga besar alami? Seperti biasa ya, sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe ya, dan di like, di share sebanyak mungkin, karena itulah bentuk dukungan kalian terhadap channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan kami tidak akan bosan-bosan untuk membantu masyarakat yang mengeluhkan adanya gangguan dari makhluk gaib. Oke ya Mas ya, kita gaskan aja lah tanpa lama-lama lagi, mangkat.
bisa tenang. Kamu yang mengganggu? Hah? Hah? Kenapa kamu mengganggu? Kenapa kamu mengganggu? Aing ditahan. Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Siapa yang nyuruh kamu begitu? Ayah. Motifnya itu apa? Biar supaya sengsara atau bagaimana? Supaya bangkrut. Selain itu? Selain itu? Supaya susah keluarga manena. Saya dengar juga ada gangguan di rumahnya. Kamu tahu dengan hal itu? Apalagi kamu cuma ditugaskan di rukonya dong atau di tokonya. Supaya apa itu? Selain supaya bangkrut. Supaya nggak ada yang beli. Supaya nggak ada yang beli. Dengan cara bagaimana kamu? Saya menutupi semua ruko. Menutupi. Supaya yang si pembeli itu melihatnya bagaimana? Supaya tidak tertarik dengan ruko itu. Jadi supaya tidak ada daya tarik ya dengan toko tersebut ya. Kamu siapa yang ngirimnya? Bisa disebutkan? Teman beliau. Tidak boleh dikasih tahu. Ya harapan saya dan keluarga besar Pak Haji, Ibu Haji, kamu jangan mengganggu lagi di tempat itu, bisa tidak? Bisa. 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 Banyak tidak teman-teman kamu di situ? Banyak. Siapa yang penguasanya di situ atau Saya. kamu penguasa di situ? Jangan bohong kamu. Ah, Hah? Seberapa banyak anak buah kamu di situ? Saya dengar itu ada kepala buntung, benar tidak itu? emang ada. Ada. Kalau kamu sosok genderuwo, bisa disebutkan wujudnya seperti apa sih genderuwo? Jangkung besar. Jangkung besar. Terus seperti halnya manusia, apa gimana wujudnya? Ya. Apa itu? Tanduk. Oh, berarti itu bukan manusia, ada tandukan. Apa itu? Ya aja. Intinya kamu jangan mengganggu lagi. Saya tidak suka dengan hal itu ya. Ya. Jadi Pak Haji dan Ibu Haji meminta bantuan kami supaya bangsa kalian terutama jangan mengganggu kembali. Itu usaha orang loh kamu matikan. Saya cuma dikirim. Iya, saya tahu. Sudah berapa lama kamu di situ? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Pas pertama colokan itu kan bekas colokan tuh. Ya, kamu sudah di situ belum? Pas pembangunan dong apa bagaimana? Pas pembangunan. Pembangunan pasar tersebut, kamu dikirim ke situ supaya tidak laku. Ya benar ya, Bang. Soalnya kalau melihat fakta atau lokasinya emang nggak masuk akal ya. Soalnya strategis, terus bagus gitu loh, akses ke jalannya deket, tetapi ada pergantian gitu. Si konsumen mau nggak mau gitu, ada yang ingin mewah, gagal, kan nggak masuk akal. Ternyata ulah kamu gitu. Iya. Cara kerja kamu itu seperti apa saja sih, Mas? Seperti apa aja cara kerja kamu? Selain menutupi apa itu ruko, Cuma itu saja. cuma itu saja. Anak buah kamu itu seperti apa kerjanya? Sama apa beda? Beda. Apa aja itu? Semaunya dia. Ini nih anaknya nih, perwakilan keluarga Pak Haji. Assalamualaikum.
Kalikin. Anda Muslim? Bukan. Saya ini mewakili dari keluarga saya. Saya ya, kenapa kamu kayak gitu? Malu. Kamu kenapa ngelakuin kayak gini? Saya cuma dikirim. Dikirim? Udah berapa lama dikirim? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Bangunan kira-kira berapa tahun? Mas, kira segitu ya. Saya menurut pengakuan si Naruk ini dia Dari awal pembangunan? ya. Berarti tujuan Anda cuma membuat usahanya bangkrut doang gitu? Buat nutup semua calon-calon pembeli gitu, termasuk apa ulah Anda juga yang udah pada booking di tempat dibikin nggak ngisi? Bukan. Lalu ulah siapa itu? Anak buah saya. Buat kamu. Jadi Sosok yang mana itu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. masa kan kamu Semuanya semaunya dia. jumlah total anak buah kamu ada berapa? Kurang lebih dari 5. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Masing-masing punya tugasnya itu. Emang kamu dikasih apa disuruh kayak gini? Ada tumbalnya atau gimana? Ada tumbalnya. Ada. Berupa apa itu? Manusia. Berupa manusia. Maksudnya tumbalnya itu manusia yang ada di daerah sini atau gimana? Tetangga dia yang ngirim saya ke situ. Tetangga yang ngirim kamu ke sini. Kamu kan dikirim sama si dukun kan? Hah? Sama si dukun. Berarti yang jadi tumbalnya itu tetangga si dukun atau tetangga yang ngirim kamu? Tetangga yang mau ngirimnya. Yang nyuruh. Bukan si dukun ya, bukan? Bukan. Kan kamu udah 7 tahun nih. Selama 7 tahun itu udah berapa tumbal itu? 25 tumbal. Manusia. Apa itu? Anak-anak, perawan, atau bagaimana? Campur. Itu yang menumbalkan siapa? Yang ngirim saya ke situ. Si oknumnya. Gitu. Kalau boleh tahu nih saya nih ya, inisialnya siapa? Inisialnya aja. Nggak boleh. Tapi kalau bisa ditunjukkan lokasi rumahnya bisa. Tunjuk aja, ditunjuk. Kita hanya ingin tahu, tidak ingin lebih detail. Bisa ditunjuk. Tunjuk aja, tunjuk. Tunjuk arahnya, rumahnya. Tunjuk. Ini rumahnya si oknum apa dukunnya? Si oknum yang Oknum. ngirim saya. Oh, yang ngirim kamu ke situ. Masih daerah sini atau luar daerah? Masih dekat nggak? Masih dekat. Masih dekat. Itu motifnya dia apa? Sakit hati atau bagaimana? Kamu tahu tidak? Karena dia sirik. Karena sirik. Selain itu, apa dendam dari dulu? Apa bagaimana? Tidak tahu. Karena sirik aja itu ya. Tapi kamu kedepannya, jangan di situ lagi ya. Bisa. Ajak anak buah kamu di situ. Ya. Ada 5 anak buah kamu di situ. Ya, bisa. Bisa. Jangan
Jangan bohong kamu, kalau saya lihat masih ada kamu, saya siksa kamu, mau? Hah? Bisa ya, janji. Kamu saya balikan ke si oknum tersebut. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Kamu bikin seperti itu, seperti halnya keluarga Pak Haji dan Ibu Haji. Bisa tidak? Bisa. Kamu selama ini bikin apa ke keluarga ini? Saya cuma menutupi rezeki dia doang. Hah? Cuma menutupi rezeki dia. Ya intinya kamu mematikan ekonomi keluarga Pak Haji. Iya kan? Membuat sengsara intinya mah. Iya. Kamu secara tidak langsung melakukan kejahatan. Kamu tahu tidak itu? Tetapi kejahatan yang tak terlihat dengan mata. Ya. Jadi harapan saya gitu aja, kamu jangan mengganggu kembali, ajak anak buah kamu semua di situ, kembalikan ke si oknum tersebut ya. Biar dia merasakan, kita bukan dendam. Ya, beda. Dendam dengan hal merasakan itu beda, ya. Kalau saya dendam mungkin lebih besar saya kirimnya gitu loh. Ya. Kalau dukunya di sebelah mana kamu tahu kan? Bisa ditunjuk rumah dukunya. Coba. Dukunya orang jauh. Iya, tunjuk aja. Kulon, wetan, Wetan. wetan. Apa utara ya? Timur ya? Itu kamu tahu tidak sosok apa itu? Hah? Itu teman kamu bukan? Ibu Haji pengen nanya nggak? Apa Haji? Apa Haji? Ini soalnya ini yang pelakunya ini. Kan itu juga kan udah sempat mau dijual itu ya. Itu berkali-kali juga gagal. Apa itu ulah kamu juga? Iya. Itu yang buat yang mau belinya itu nggak jadi lagi. Dengan apa caranya kamu ini? Gimana caranya itu ngelakuinnya? Coba ceritakan lebih jelas supaya sama-sama enak. Kamu tidak kami apa-apakan kan? Iya kan? Coba kamu kooperatif lah dengan kami, ceritakan faktanya bagaimana, cara kerja kamu bagaimana selain yang tadi, ya. Coba ceritakan sedikit tentang cara kerja kalian di situ, anak buah kamu di situ. Coba, anak buah kamu dan kamu terutama. Coba sedikit ceritakan, yang lantang ngomongnya. Kenapa? Kamu aslinya dari mana aslinya? Wetan. Dari Wetan. Utara ya. Dikirim ke sini sengaja buat bikin susah doang gitu. Hanya bikin sengsara gitu ya. Tapi kamu yang makhluk di rumah Pak Haji itu tahu tidak? Hah? Yang sampai sakit-sakitan saya dengar ya, Mas ya, sampai gatal-gatal. Hah? Apa satu paket dengan kamu? Beda lagi. Kami masih sebangsa dengan kamu. Ya sudah, kalau kamu bersedia untuk pindah di lokasi tersebut, tapi saya minta bersihkan. Bisa tidak? Bisa. Semua pengikut kamu ajak, dan saya minta kembalikan kepada oknum tersebut. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Coba ngomong yang lantang, bisa tidak? Bisa. Ya, alhamdulillah ya. Ustaz, Bah, ini nih. Nih, tolong dibantu ngebersihin yang di ruko tuh. Ruko mana? Yang di sini, rupanya kasar. Oh. Tolong ajak anak buah kamu, ya. Dibantu nih sama Bang Jai, oke? Ya, silakan. Bersihkan semua. Jadi ini proses pembersihan
Sudah belum? Belum. Masih ada itu? Itu masih ada. Belum semua itu? Coba lagi. Sejenis makhluk bukan itu? Hah? Itu jadi yang barang. Taruh ke sini. Di sini ada juga ada. Nggak kuat nggak? Kuat nggak? Kuat nggak? Udah nggak ada. Enggak. Apa itu barang-barang apa bagaimana di situ? Hah? Ada barang juga. Ada barang juga selain makhluk yang dikirim di situ. Berarti emang banyak ya teman-teman ya. Ya udah, terima kasih atas bantuannya ya. Tadi kamu kemana ini tuh? Dibalikin lagi apa bagaimana? Balikin lagi. Ke si oknum tersebut. Kamu juga balik lagi ke si oknum ya. Oke? Silakan. Di rumah apa? Di badan Haji Sarna. Penyakitnya ada nggak? Di badan Pak Haji lihat coba. Tolong dibantu lihat. Tolong dibantu. Kamu tahu kan ke Pak Haji? Coba Lihat. Tolong dilihat. Dilihat dulu Dilihat dulu. penyakitnya di badannya. Makhluk apa itu? Hah? Masih ada. Bisa dicabut nggak? Kuat nggak nyabutnya? Penyakitnya? Berat ya itu. Wah. Sanggup. Sanggup kan nariknya? Cukup besar. Cukup besar. Gak bisa. Apa berat? Katanya kamu penguasa di situ. Bantu saya. Insya Allah saya bantu. Coba tolong ya. Saya cabut, saya bantu. Ya silakan Pak. Kuat nggak? Kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan. Kasihan mediatornya. Kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan, nggak apa-apa. Kuat nggak? Hah? Kuat tidak? Kuat tidak? Kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Kuat nggak? Sekali lagi. Coba silakan. Saya juga kesian. Udah bisa. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas bantuannya ya. Kamu balik lagi ke si oknum tersebut, oke? Oke, silahkan. Mohon maaf bila saya mengganggu ya. Silahkan. Mau kemana? Balikin ke oknumnya. Kamu tahu kan tempat baliknya? Ya. Cukup Pak.
Wes, mana apa iki? Hah? Kamu yang mengganggu Pak Haji? Iya. Hah? Iya. Apa maksud kamu seperti itu? Ben aja sing gelem. Ya, bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Apa maksud kamu mengganggu Pak Haji? Biar nggak ada yang suka. Maksudnya? Biar pada ngejauh semua. Biar punya apa. Udah punya janji biar gagal. Berapa lama kamu di badan Pak Haji? Saya semenjak dia berdiri menjadi kepala desa. Bisa disebutkan dalam seberapa itu? Tahun 2008. 2008. Kamu ada yang itu atau bagaimana? Iya. Siapa itu? Bisa disebutkan? Saya nggak bisa menyebutkan nama. Karena saya udah dikunci di sana. Tapi inisial bisa. Sedikit informasi. Saya ingin mengetahui, hanya ingin tahu siapa oknum tersebut. Karena biar bagaimanapun beliau itu orang pribadi saya. Ya. Iya. Kamu telah menyakiti, mematikan gitu, mematikan dalam segala bidang, kita dalam fisik atau ekonomi. Benar begitu kan? Iya. Jadi motif kamu itu ingin benar-benar menyengsarakan gitu ya. Iya. Kenapa sih kamu begitu? Karena saya dibeli. Dibeli? Iya. Apa imbalannya? Saya dibeli imbalannya dengan 1 ekor kambing. Sudah. Selama berapa tahun ya? Belasan tahun kamu di Iya. kambing. Iya. Berapa banyak kambing buat kamu? Tiap tahun satu. Cara kerja kamu itu bagaimana? Saya Ya, mengolah anggota badan. bisa disebutkan secara detail bagaimana cara kerja kamu? Saya menusuk-nusuk di kepala. Mungkin pusing gitu ya. Iya. Saya dengar itu sempat tiba-tiba sakit perut. Tulang kamu kan itu? Iya, karena saya diamnya di anggota badan. Seluruh tubuh saya yang mengganggu. Saya yang menyerogotinya. Udah kasihan kamu gitu. Iya, karena itu saya udah dibeli. Kamu sejenis makhluk apa? Ya, Saya sejenis genderuwo. masa genderuwo sesakti itu sih? Iya. Selain kamu menyakiti seperti itu, bagaimana lagi cara kamu? Saya Ya, bisa menjaga, punya janji biar gagal. sampai bisa begitu kamu. Bisa. Kamu ada hubungannya dengan yang di toko tidak? Iya. Makhluk-makhluk yang di toko. Iya. Tapi genderuwo juga ya. Iya. Itu anak buah kamu kan itu. Itu. Teman. Itu. Ya. Saudara kembar saya. Nah, kembar. Iya. Kamu mau dia juga punya saudara kembar. Dia punya seperti manusia sama. Mas mau nanya. Silakan. Yang mewakili keluarga. Unak-unaknya silakan. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampes. Kenapa? Saya anak tahu saya siapa? Kenal. Siapa saya? Saya maaf.
Saya pengen nanya aja kenapa motif yang ngirim kamu itu apa sebenarnya? Orang yang ngirim kamu ke sini itu motifnya apa? Ya pokoknya sakit hati. Sakit hati. Iya, Sakit hati gara-gara apa? karena kalah. Kalah apa? Udah kalah. Dia punya perusahaan. Sakit hati di situ. Maksudnya kalah dari segi dalam hal apa ini? Pertandingan atau apa gitu? Iya, Maksudnya kalah dalam pemilihan kepala desa. iya. Itu yang ngirimnya waktu itu ya calonnya juga itu bagaimana? Saya cuma disuruh. Bukan dia yang mengirimnya. Cuma saya disuruh datang ke sini. Dikasih alamat, dikasih nama. Yang nyuruhnya dukun itu Iya, atas perintah si oknum iya. dengan imbalan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing pertama datang. Pertama kamu datang itu kamu berbuat apa? Saya, Ya, waktu dia duduk di atas panggung, saya masuk ke tubuhnya. terus Sampai setiap seluruh calon dia punya masing-masing. Kita sama-sama tarung. ya alhamdulillah waktu itu menang ya. Ya, Ya, kelas pertama alhamdulillah. iya, karena di sini ada orang Banten. Iya. Kamu nggak tahu kakak iparnya siapa? Iya, Tahu tidak? iya. Hah? Tahu? Siapa? Ada. Kamu maksudnya dari mana emang? Saya Iya. dari Cirebon. Cirebon. Terus jawab namanya. Bisa ngomong jawab nggak? Cirebon, Banten. Udah belasan tahun kamu ya. Iya. Dari Pak Haji. Tapi itu hanya ke tubuh Pak Haji atau ke semua keluarga itu? Kalau saya cuma di tubuh Pak Haji. Tapi anggota keluarga yang lainnya bagaimana ya? Kan dia punya juga, ada juga yang dikirimnya. Bukan satu aja. Termasuk ke istrinya juga ada. Iya, Yang ngirimnya sama juga. sama. Jadi motifnya itu apa sih sebenarnya? Ya, motifnya mah asal muasalnya pokoknya kalah persaingan dari kedudukan. Apa ingin menghabisi atau bagaimana? Ya, kepengennya mah tadi mah bukan untuk menghabisi. Biar nggak menjadi pemimpin. Kan udah 3 kali nyalon nih. Ya, Yang kedua gagal, yang ketiga kemarin gagal. Apa itu ulah Anda juga? iya, Ada satu tahunnya. iya. Bagaimana cara kerja kamu dari itu? Saya menutup masa untuk masuk yang ke sini, saya tutup semua. Bisa itu kayak gitu ya? Bisa. Itu setelah ditutup reaksinya bagaimana masa itu? Ya, biar terbagi. Biar terbagi ke yang lain. Iya, Jadi Anda itu main di hati mereka kali ya, iya. supaya berbelok gitu. Kan Anda cuma 1 doang, kan orang banyak. Gimana caranya? Saya tetap masuk di rangganya Pak Haji. Cuma kan saya bisa menyuruh anak buah saya. Tangannya yang mau nyoblos ini biar pindah ke sini. Bisa seperti itu. Bisa dipindahin. Apa yang kamu mainkan ketika itu? Ya. Mata, pikiran, atau apa? Dengan pikiran biar stabil masyarakat. Saya harus kemana? Saya harus mana? Mana yang saya harus pilih? Tapi kalau masyarakatnya itu baca bismillah, Anda bisa mengganggu nggak? Saya Ya. tidak bisa.
kalau baca bismillah. Tapi yang nggak baca bismillah bisa Anda rubah. Iya. Karena dia makanya nggak ingat sama bismillah, kegirangan punya ini. Duit. Anda sekarang masih dibayar nggak sama yang ngirimnya? Saya? Iya. Udah. Udah enggak kan? Iya. Artinya perjanjiannya udah putus dong. Kan saya di sini udah dikunci, nggak bisa pulang saya. Tapi Anda pengen pulang? Saya pengen pulang. Tapi kamu balik ke si oknum tersebut bisa tidak? Saya kalau ada yang bantu saya bisa. Dikembalikan ke si oknum tersebut. Iya. Mengirim ke Pak Haji. Iya. Biar dia ngerasain apa yang Pak Haji rasakan. Iya. Soalnya bukan sehari-hari ya, Mas. Iya. Sudah belasan tahun loh, bukan main-main ya. Yang cukup menariknya ya, saya orang awam nih. Iya. Apa yang namanya Mbak atau bagaimana? Mbak, Terserah. wo aja ya. Iya. Ini wo, yang cukup menarik itu, kamu kan ada di badan Pak Haji, Iya. ya kan? Ketika sholat itu bagaimana? Saya Iya. untuk sementara bisa keluar dari badan. Cuma saya nggak bisa keluar. Tapi pas ketika proses sholat begitu kan, Iya. kamu apa itu yang kamu rasakan? Panas. Panas. Iya. Ketika Pak Haji sholat itu kamu berada di bagian tubuh mana itu? Kaki atau apa itu? Iya. Saya berada di kaki belakang. Tumit. Iya. Setelah sudah selesai sholat, kamu kembali seperti semula. Iya. Begitu cara kerja kamu. Ini cukup masuk akal juga sih Mas ya. Kan saya begini, udah dikasih tahu. Kalau orang itu mau sholat katanya, kamu keluar lewat sini. Apa kamu tersiksa? Ya. Perasaan Biasa mah tersiksa. Nah, gue tahu tersiksa. Kenapa nggak keluar? Kan saya udah dibayar, mau pulang saya nggak bisa pulang. Tapi kalau ada yang bantu kamu biar pulang bisa. Saya bisa pengen kalau ada yang bantu saya mau pulang. Mohon maaf Mas, selama kita seperti ini, apakah pernah ke orang tim yang lainnya atau bagaimana? Pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Berarti baru kita di sini yang kamu nih, apa bagaimana? Oh, kamu yang ngerasain. Saya Sempat pernah nggak Pak Haji diobatin? Sempat nggak? Kamu yang tahu. Dan saya tahu kalau ada yang mengobatin orang itu saya keluar. Pernah sekali mau diobatin saya keluar. Pernah sekali ada yang mau ngobatin saya keluar. Terus Dia kontrol nggak ada apa-apanya. itu Pak Haji yang berobatnya keluar atau Pak Haji yang di sini Pak Haji yang keluar. yang keluar? Jadi kamu ikut keluar gitu. Tadi diobatin oleh orang pintar tersebut. Gitu. Tapi setelah balik lagi ke rumah, kamu balik lagi juga. Masuk lagi. Jadi begitu cara kerja kamu. Pantesan kamu bisa belasan tahun. Jadi, di momen ini atau di kesempatan kali ini, saya akan menumpas kamu. Mau gak mau, suka tidak suka, kamu harus keluar. Ya, bisa tidak? Hah? Coba jawab. Bisa saya keluar. Ya. Tolong saya antarkan pulang. Buka ikatan saya dari badannya. Bagaimana caranya itu? Buka ikatan saya. Di badan Pak Haji. Iya. Bagaimana caranya? Saya kan tidak tahu. Tolong dibukain. Oh, nanti dibantu sama almarhum. Bisa. Bisa. Seperti selama ini Kan saya ini diiketing sama saya. ke Disatuin sama badannya. Biarpun saya keluar, saya nggak bisa jauh.
balik lagi gitu. Iya, kalau dia jalan saya ikut jalan karena ketarik. Kayak ada magnetnya gitu ya. Kayak seperti rantai yang panjang itu apa namanya? Kayak karet ya. Perjanjian dari awal itu begitu. Ya, Terus saya ingin sedikit mengetahui tentang si oknum tersebut, Pak. Bisa ditunjuk nggak rumahnya? Coba. Ke sana atau ke sana? Mau ke sana? Itu rumah oknum apa dia? iya. Berarti itu oknumnya yang berikutnya di orang Cirebon. Kalau supaya mengeluarkan untuk keluar, kenapa polisi itu kali ini belum keluar? Kapan? Sekarang katanya bisa keluar. Kenapa sekarang bisa keluar? Kan kuningan ikut ke sini. kalau Pak Hajinya nggak ada di sini nggak bisa. Iya, Walaupun ditarik dari jauh iya. nggak bisa. Jadi kalau terlihat mungkin malah gitu, Bang ya. Ada ikatan mungkin. Kan tadi saya udah bilang, pinggang saya diikat, disatukan sama Pak Haji. Kalau saya keluar nggak bisa jauh. Sama saya juga kalau Pak Haji lagi sholat saya panas, cuma nggak kedengeran suara saya. Kamu juga tersiksa ya. Iya, cuma saya pengen pulang, mau pulang saya nggak bisa, saya buka ikatan saya nggak bisa. Ya nanti kami akan bantu kamu. Kamu juga harus bantu kami. Soalnya tugas saya kalau dibilang udah habis. Harus masa kontrak gitu ya. Ya kamu baliknya ke si oknum aja ya. Bisa tidak? Yang ke tuan kamu atau dukun tersebut ke si oknum aja. Saya ingin begitu. Bisa tidak? Bisa, bisa. Nanti kalau perumpamaan kamu masuk ke si oknum tersebut, apa yang dia rasakan? Apakah persis seperti Pak Haji? Begitu. Ya, kan ada kata peribahasa. Siapa yang beli, siapa yang makan. Pak Haji merasa beli enggak? Enggak. Enggak beli kan? Dia pun makan enggak enakan. Nah, itu dalam kata peribahasa. Siapa yang beli, siapa itu yang harus makan. Jadi senjata makan tuan gitu. Iya. Makanya saya mau pulang nggak bisa pulang, udah saya katakan tadi. Saya diikat pinggang saya disatukan sama Pak Haji. Bukannya saya nggak panas, sama panas saya juga sekarang juga. Tapi selain kamu masih ada tidak? Selain kamu, Nggak ada. berarti kamu tunggal. Iya. Kamu doang kan? Hanya kamu. Ya sudah kamu. Intinya saling bantu ya, seperti hal yang tadi dibicarakan. Kamu kami bantu, kami juga harus membantu kami. Ya, akan kami bantu dilepaskan ikatan tersebut. Jangan dari pinggang saya yang dibuka. Jangan dari pinggang saya yang dibuka. Terus, Dari pinggang Pak Haji yang dibuka. Ikatannya yang dibuka dari pinggang Pak Haji yang dibuka. ya nanti kalau sudah diusahakan. Ya sudah, begitu saja ya. Iya. Sesuai perjanjian, oke? Iya. Kamu balik ke mana? Besok. Oknum. Ya. Ya, silakan. Saling bantu. Buka dulu di sana. Talinya
punya Kalau bekal juga juga. punya rasa kasihan ya. Iya. Selama ini kamu secara langsung kan menyiksa ya. Pak Haji sampai begitu, yang tadinya gagah rasa di hal fisik, di hal ekonomi, ya kan? Tapi belakangan ini tuh ada kejanggalan gitu loh, seperti yang ambruk secara perlahan, ya kan? Dengan akal atau logika kan nggak masuk gitu. Makanya kami datang ke sini ingin membantu. Lilitin sini, lilitin sini, lilitin. Iya, iya. Lilitin iketin sini, biar di bawah, biar nyantol di dia. Dia itu lagi di tahun 2007. Sebelumnya saya pergi, Iya, saya mohon maaf, iya, iya. sudah meresahkan keluarga di sini. Saya juga sebenarnya saya udah pengen pulang, kalau nggak diket udah pulang saya. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini yang hikmah yang bisa kita ambil ya Mas ya, untuk kepercayaan kita kembalikan lagi kepada kalian semua ya. Niat kami kesini hanya ingin membantu, karena makhluk gaib suka tidak suka atau senang tidak senang ya faktanya memang ada gitu loh. Ini menurut ini diikat ya, diikat oleh hukumnya kepada korban dan si korban Lilitin terus lilitin. supaya tidak lepas, dengan diikat tidak lepas. Mudah-mudahan bisa ya. Sudah siap? Ya, sudah. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, di video kali ini atau di kesempatan kali ini kita bisa membantu keluarga Pak Haji dengan keresahannya dan kejanggalan dalam hal usaha atau di bidang usaha yang secara logis atau secara matematika itu tidak masuk akal ya, karena Pak Haji dan Bu Haji itu mempunyai usaha di bidang pertokoan atau berniaga ya, perdagangan yang tempatnya sangat bagus sekali ya, dan lokasinya juga strategis, tetapi di hal pemasarannya itu kurang loh. Ini bukan endorse ya, beda lagi. Jadi ini faktanya. Jadi ternyata di dalam hal kekurangan tersebut ada sangkut paut makhluk gaib ya, yang dikirim oleh si oknum tadi yang kalian tadi tonton itu, kejelasannya gitu ya, yang dikirim oleh si oknum tersebut. Dan saya ingin sedikit bertanya kepada si Mas Tajul ya, atau si Abang Tajul, harapan dan kedepannya itu bagaimana dengan adanya acara Amau TV yang mendatangi, atau beliau yang kami undangnya ini bukan padepokan sih, ini sewaan, bukan sewaan sih, nggak ada duit soalnya. Silakan Mas, harapannya dengan acara ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh tim Amau TV yang sudah berkenan hadir di kediaman kami itu. Ya, saya sangat bersyukur dengan
kehadiran dari Amau TV ini bisa menjawab semua istilahnya pertanyaan-pertanyaan kami gitu. Ternyata ada hal apa gitu di balik semua kejadian-kejadian yang selama ini kami rasakan gitu. Ya alhamdulillah gitu, sekarang malam ini ya udah terbongkar gitu. Dan ya nggak bisa dipungkiri, memang namanya mau kita percaya atau enggak gitu, yang namanya hal-hal gaib itu pasti ada gitu. Memang ada, dan itu saling beriringan gitu. Cuman yang membedakan itu ya dari segi niat seseorang gitu. Mungkin ya ada juga yang punya istilahnya ya hati yang ya penyakit hati gitu ya. Ya harapan saya ya semoga masyarakat ini gitu dijauhkan dari yang namanya penyakit sirik, iri, dengki, hasud, suudzon gitu. Ya istilahnya mah hidup di dunia ini ya cuma sementara gitu kan. Ya buat apa kita berbuat jolim gitu, apalagi kita sesama muslim gitu kan. Ya tadi juga kita dapat pelajaran gitu dari makhluk gaibnya itu, ya barang siapa yang membeli ya dia yang makan gitu. Jadi istilahnya mah senjata makan tuan gitu. Makanya ya harapan saya dengan adanya acara Amau TV ini ya memberikan edukasi gitu ke masyarakat, stop berbuat jolim gitu dengan cara ya kayak begitu, ya yang nggak baik gitulah. Apapun istilahnya, yang perbuatan sekecil apapun, mau itu perbuatan baik, perbuatan jahat, itu pasti ada balasannya gitu. Ya itu aja dari kami gitu, yang mewakili intinya dari saya yang mewakili keluarga besar gitu, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Terima kasih ya buat Abang Tajul yang sudah menyampaikan keluh kesahnya dengan adanya acara Amau TV yang mendatangi kediaman Pak Haji dan Ibu Haji. Dan harapan saya dan mewakili keluarga besar Pak Haji, yaitu jangan sampai ada lagi kejadian seperti tadi ya, iri hati. Ya intinya penyakit hati ya. Buat apa kita sholat, buat apa kita ibadah kalau hati kita seperti demikian ya. Itu nggak ada gunanya. Walaupun saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi pemahaman ke situ adalah sedikit mah gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin, saya mau kembali ya, yang ingin rekomendasi atau ingin menghubungi kami, silahkan, nomornya ada di bawah sini ya. Jangan hanya komen di YouTube, karena kami bingung mau cari kemana gitu loh. Kalau cuman komen di YouTube, bang suruh kesini, bang suruh kesini, yang bertanggung jawabnya itu siapa? Kami bukan meminta atau memungut biaya gitu loh dalam hal setiap rekomendasi. Niat kami hanya ingin membantu gitu loh. Di mana ada keresahan masyarakat dalam hal kegaiban, di situ Amau TV datang untuk membantu. Ya, itu poinnya. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kelakuan dan salah tingkah dari kami, mohon dimaafkan ya. Wal billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.